Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Di tengah dunia yang semakin gaduh dan penuh godaan, Yesus berdoa untuk kita. Ya, bukan hanya untuk murid-muridnya 2000 tahun lalu, tapi juga untuk setiap dari kita hari ini, yang berjuang menjaga iman, kasih, dan integritas di zaman yang semakin sulit dibedakan antara terang dan gelap. Yesus tahu kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Dunia yang penuh pencobaan, egoisme, berita palsu, dan godaan yang membungkus diri dengan keindahan semu. Tapi menariknya, Yesus tidak meminta agar kita diambil dari dunia ini. Ia tidak memohon agar kita dijauhkan dari realitas yang keras. Sebaliknya, Yesus berdoa agar kita dilindungi dari yang jahat. Ia tahu bahwa iblis, si musuh kebenaran, selalu mengintai. Seperti singa lapar yang mengaum, ia mencari celah untuk menerkam jiwa yang lelah, hati yang mulai dingin, dan iman yang goyah. Tapi Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia mendoakan kita, bahkan sampai hari ini, agar kita kuat, setia, dan tetap berada dalam kasih dan kebenaran. Doa Yesus bukan doa yang kosong. Doa itu penuh kasih, penuh pengharapan, dan menjadi kekuatan ilahi yang menopang kita di tengah guncangan hidup. Ia berdoa agar kita hidup bersatu, saling mengasihi, dan memancarkan damai di dunia yang retak oleh kebencian. Bukan hanya sebagai individu yang kuat, tetapi sebagai komunitas yang saling menguatkan. Yesus ingin kita menjadi terang, bukan karena dunia ini gelap, tapi justru agar melalui terang hidup kita, dunia bisa melihat siapa Allah yang sejati. Kita diutus untuk menjadi saksi, bukan saksi yang sempurna, tapi yang setia. Dan untuk itu, kita perlu Roh Kudus. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk menghadapi tipu daya zaman, ajaran-ajaran palsu, atau godaan yang membungkus diri dalam tren atau kebebasan. Roh Kudus adalah sahabat yang menuntun kita membedakan kebenaran dari kebohongan. Ia adalah penolong yang menguatkan ketika kita hampir menyerah. Dan ia adalah cahaya yang memandu saat kita berjalan dalam lembah kehidupan yang gelap. Maka mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah hidup kita mencerminkan doa Yesus? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang hidup dalam kasih, yang mengusahakan persatuan, dan yang menolak untuk dibentuk oleh dunia, meski kita hidup di dalamnya? Doa Yesus adalah undangan untuk ikut ambil bagian dalam misinya. Kita tidak hanya diminta untuk tetap setia, tapi juga untuk mendoakan sesama. Dunia butuh lebih banyak orang yang tidak hanya mengeluh soal kegelapan, tapi menyalakan terang. Dunia perlu lebih banyak pribadi yang berani berkata, "Aku mau jadi jawaban atas doa Yesus." Kita dipanggil untuk mengasihi, bahkan ketika sulit. Untuk bersatu, bahkan di tengah perbedaan. Untuk percaya, bahkan saat tidak mengerti. Dan untuk tetap berjalan, bahkan saat kaki terasa goyah. Hari ini, mari jadikan doa Yesus sebagai doa kita juga. Doakan keluarga kita, sahabat kita, komunitas kita. Doakan mereka yang sedang tersesat, yang sedang bergumul, yang hampir menyerah. Kita tidak pernah tahu, mungkin lewat doa kita, Tuhan sedang menjangkau hati yang paling membutuhkan harapan. Sebab dalam kasih dan kuasa Roh Kudus, tidak ada yang mustahil. Kita bisa berdiri teguh. Kita bisa hidup kudus. Kita bisa menjadi saksi kasih-Nya di dunia, tapi bukan dari dunia. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.